akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala betapa seringnya mata ini melihat sesuatu yang Allah, menjadi saksi di hadapan Allah. Betapa seringnya pendengaran ini mendengar Allah Subhanahu wa taala haramkan, mulut ini akan menjadi saksi di hadapan Allah. Betapa seringnya mulut ini menyentuh sesuatu yang Allah haramkan. Mata, pendengaran, seluruhnya akan berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kajian tematik Rabu siang. Sudah pernah dicoba? Sudah pernah dicoba, tidak bisa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li syanih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Alhamdulillah, Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat, kebaikan dan taufik yang diberikannya kepada kita, sehingga kita bisa berkumpul kembali di masjid yang mulia ini dalam rangka saling menasihati, saling mewasiati untuk senantiasa mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk mengamalkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi waktu, demi masa, sesungguhnya manusia semuanya benar-benar berada di dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mengamalkan amal-amal kebaikan yang disyariatkan di dalam Islam. Kemudian mereka saling mewasiati, saling menasihati untuk menetapi kebenaran dan saling menasihati untuk selalu bersabar. Kita tahu firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Asr ini pernah kita dengar dikomentari oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala dengan ucapannya, "Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surata lakafathum." Seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan argumentasi, tidak menurunkan dalil, argumentasi bagi hamba-hambanya, kecuali sekedar surat ini saja, maka itu sudah mencukupi. Sudah mencukupi sebagai penjelasan bagi mereka tentang pentingnya apa yang disebutkan di dalam ayat ini, yaitu kewajiban untuk beriman, beramal soleh, mengamalkan amal-amal ketaatan, kemudian saling mewasiati untuk mengajak kepada kebenaran dan untuk menetapi kesabaran. Bapak, ibu, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah. Saat ini kita akan membicarakan kelanjutan dari pembahasan kajian kita tentang ilmu yang bermanfaat, yaitu amalan soleh, buah daripada ilmu yang benar. Beramal soleh adalah merupakan tujuan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada kita, menurunkan kepada kita petunjuknya. Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan para rasul untuk mengajak manusia kembali kepada iman, kembali kepada tauhid, serta mencontohkan kepada mereka amal-amal soleh yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara buah termanis dari ilmu yang benar adalah menyemangati seorang yang telah belajar agama, menjadikannya semangat untuk mempraktekkan, untuk mengamalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah para ulama ahlu sunnah wal jamaah senantiasa mengingatkan kepada kita bahwa ilmu agama yang kita diperintahkan untuk mempelajarinya, ilmu agama yang disebut sebagai warisan para nabi dan para rasul,
ilmu agama yang merupakan ciri-ciri kebaikan yang Allah kehendaki bagi hamba yang Allah pilih untuk mendapatkan petunjuk kebaikan dari sisinya. Di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah jadikan dia faqih, faham dalam urusan agamanya. Kenapa di sini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allah jadikan dia faqih, faham agamanya? Allah tidak mengatakan Allah jadikan dia berilmu tentang agamanya saja, tapi dikatakan fikih, paham tentang agamanya. Ternyata diterangkan oleh para ulama karena di sini ada makna tambahan dari sekedar pengetahuan atau ilmu. Fikih dalam agama artinya memahami dan semangat mempraktekannya. Ini yang diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitab Miftahu Daris Sa'adah. Al-fiqhu fid din. Memahami agama dimaksud di sini mencakup dua hal. Punya pengetahuan tentang agama, paham tentang hukum-hukum agama, paham tentang iman, tentang akidah yang benar. Yang kedua, ilmu tadi mewariskan amalan soleh, menjadikan seorang hamba semakin menuntutnya, maka semakin semangat dia mengamalkannya. Dari sinilah ada pernyataan seorang imam besar ahlu sunnah dari kalangan tabi'in, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri disebutkan bahwasanya beliau pernah mendengarkan seseorang yang berkata di depannya, al-fuqaha'u yaquluna kadza wa kadza. Orang-orang yang ahli fikih, orang-orang yang ahli pemahaman agama berpendapat seperti ini dan seperti itu. Maka mendengarkan ini, Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala berkata, "Atadri mal fiqh? Atadri mal faqih? Apakah kamu tahu artinya orang yang faqih, paham agama itu? Innamal faqihu az-zahidu fid dunya, al-basiru bidinihi, al-mudawimu fi ta'ati rabbih." Hanyalah yang disebut sebagai orang yang paham agama itu, yang faqih dalam agamanya, dia adalah orang yang zuhud dalam kehidupan di dunia. Al-basiru bidinihi, punya pemahaman agama punya pemahaman yang dalam tentang agamanya. Dan yang ketiga apa? Al-mudawimu, seseorang yang selalu kontinu, yang selalu terus-menerus dalam mengamalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidaklah disebut orang yang faqih, paham agama, kalau dia hanya sekedar punya pengetahuan, tapi kemudian pengetahuannya tidak menambah imannya, yang konsekuensinya menambah iman berarti menambah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah semangatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini ya perlu kita ingatkan, seseorang yang telah belajar agama, bukankah dengan itu dia mengetahui keindahan Islam? Bukankah dia mengetahui dengan mendekatkan diri beribadah kepada Allah dia akan mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat? Bukankah dengan sebab berzikir kepada Allah hatinya akan menjadi tenang? Maka tidak mungkin orang yang mengenal agama akan malas beribadah. Pasti kalau ilmunya benar akan memotivasi dia untuk semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pasti manusia senang sesuatu yang menjadikan hatinya damai, menjadikan hatinya sejuk. Kan sudah kita bahas di pertemuan yang lalu bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan tentang salat, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, dijadikan kesejukan hatiku ketika aku menunaikan salat. Seseorang pasti mencintai sesuatu yang menyenangkan hatinya, maka dengan sebab ini dia akan selalu berusaha memperbanyak amal-amal kebaikan.
Oleh karena itulah, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, senantiasa kita baca ayat-ayat Al-Quran dan kita dapati hamba-hamba Allah yang soleh adalah orang-orang yang paham tentang agama, kuat keimanannya, dan selalu pasti rajin banyak beramal-amal kebaikan, rajin beramal soleh. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan para nabi dan para rasul di dalam surat Al-Anbiya ayat ke-40. Innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaban. Mereka adalah orang-orang yang selalu bersemangat, bersegera, berlomba-lomba dalam melakukan amal-amal kebaikan, dan mereka selalu rajin berdoa kepada kami dalam keadaan takut dan berharap. Orang-orang yang soleh, orang-orang yang beriman, ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha pemurah, disebutkan sifat mereka di dalam surat Al-Furqan, kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka adalah orang-orang yang sedikit tidurnya di malam hari, karena mereka bangun untuk melaksanakan sholat malam, berzikir dan berdoa kepada Allah di sepertiga malam yang terakhir. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan ketika di waktu-waktu sahur, di waktu-waktu menjelang sebelum terbitnya fajar, mereka banyak memohon ampun, beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lihatlah, ini ilmu yang bermanfaat. Inilah ilmu yang dipuji di dalam Al-Quran. Semakin kita pelajari, semakin takut kepada Allah. Dengan sebab kita takut kepada Allah, semakin banyak kita berzikir, semakin banyak memohon ampun kepada Allah, semakin banyak mendekatkan diri kepadanya untuk kita menjauhkan diri kita dari hal-hal yang kita takutkan tersebut. Nah, oleh karena itulah, Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, kita ingat ketika Rasulullah SAW menyebutkan di dalam hadis kursi tentang bagaimana seorang hamba menjadi kekasih Allah subhanahu wa ta'ala, yang dengan sebab itu dia selalu dijaga, selalu dikabulkan permohonannya, selalu dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari keburukan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam hadis kursi yang diriwayatkan di dalam Sahih Imam Bukhari, yang kita kenal dengan hadis wali. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi wa la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa la in sa'alani la u'tiyannahu wa la in ista'adza bi la u'idhannahu. Dan tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu amalan yang lebih aku cintai daripada ketika dia menunaikan amalan-amalan yang wajib, yang aku wajibkan di dalam Islam. Ini sifatnya wali Allah yang pertama, semangat mengerjakan kewajiban dan berusaha menyempurnakannya. Kemudian wala yazalu abdi, dan senantiasa hambaku melakukan amalan-amalan yang bersifat anjuran, amalan-amalan sunnah, sehingga aku pun mencintainya, kata Allah. Dan ketika aku telah mencintai hambaku, maka aku akan selalu membimbingnya dalam pendengarannya, dalam setiap pandangan matanya, perbuatan tangannya, langkah kakinya. Kalau dia memohon kepadaku, maka aku akan penuhi permohonannya. Dan kalau dia meminta perlindungan kepadaku, maka sungguh-sungguh aku akan memberikan perlindungan kepadanya. Jadi amalan soleh, semangat beramal soleh, melaksanakan kewajiban-kewajiban, memahami dan mempraktekannya, kemudian menambah dengan amalan-amalan sunnah, ini
sifatnya hamba-hamba Allah yang bertakwa. Inilah ciri wali Allah Subhanahu wa ta'ala yang sesungguhnya. Makanya kita belajar ilmu agama, tujuannya, di antara tujuan terbesarnya adalah justru untuk menjadikan kita meraih takwa. Dan bagaimana caranya kita meraih takwa? Tentu dengan mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi larangan-larangannya. Seandainya ilmu agama tidak mewariskan ketakwaan, maka ini berarti ilmu yang tidak benar. Inilah ilmu yang dicela pada orang-orang ahlul kitab, yang ketika turun kepada mereka Alkitab, yakni petunjuk dari Allah, tidak menjadikan hati mereka tunduk, tidak menjadikan hati mereka semangat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan di dalam Al-Quran, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Di surat Al-Hadid. Belumkah tiba waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk hati mereka tunduk ketika mengingat Allah, dan tunduk mengamalkan kebenaran yang diturunkan kepada mereka. Dan jangan mereka meniru kebiasaan ahlul kitab, orang-orang yang diturunkan kepada mereka petunjuk dalam Alkitab sebelum mereka, sebelum orang-orang yang beriman ini, yang ketika berlalu masa yang panjang mereka tetap dalam kelalaian, maka akhirnya hati mereka tertutup dan kebanyakan mereka menjadi orang-orang yang fasik. Petunjuk diturunkan untuk memperbaiki diri kita, mengganti amal-amal buruk dengan amal-amal yang baik, menjadikan lisan kita yang tadinya terbiasa mengucapkan hal-hal yang kotor menjadi hal-hal yang baik dan bersih. Ini tujuannya petunjuk diturunkan. Makanya menuntut ilmu dipuji karena memudahkan kita dengan izin Allah mewujudkan tujuan ini. Ya, salah seorang ulama salaf, Imam Sufyan Ats-Tsauri dari kalangan tabi'ut tabi'in pernah mengatakan, innama yuta'allamul ilmu li'annahu yuttaqallahu bihi min ajli dzalika fuddila ala ghairihi. Hanyalah ilmu itu dipelajari karena dengan ilmu kita bisa meraih takwa kepada Allah. Dengan sebab inilah ilmu dimuliakan, diutamakan. Walaula dzalika lakana kasairil asya. Kalau seandainya ilmu tidak membawa tujuan untuk meraih takwa, menjadikan kita semangat beramal soleh, maka mestinya ilmu ini tidak ada keistimewaannya dibandingkan yang lain. Jamaah sekalian rahimakumullah, beberapa kali saya menukil juga athar dari Imam Al-Hasan Al-Basri. Bagaimana dulu para ulama terdahulu, bagaimana mereka ketika belajar agama. Ketika salah seorang di antara mereka mulai belajar sunnah, mulai dengarkan hadis, mulai semangat belajar Al-Quran, apa yang terjadi? Langsung terlihat perubahan pada diri mereka. Rajin beramal, ucapan lisannya semakin baik, pandangan matanya hanya melihat kepada hal-hal yang baik. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala berkata, kana rajulun minna idza ta'allama al-hadith. Dulunya salah seorang di antara kami ketika dia mulai belajar hadis, belajar agama, falam yalbath an yura dzalika, maka tidak lama kemudian terlihat pada dirinya dampak dari ilmu yang dipelajarinya, yaitu apa? Fi takhasyu'ihi, meningkatkan khusyuknya dalam beribadah. Dia semakin betah beribadah karena khusyuk menjadikan dia berlama-lama beribadah. Wa fi samtihi, merubah tingkah lakunya menjadi semakin baik. Wa basarihi, pandangan matanya memandang hal-hal yang baik. Wa lisanihi, ucapan lisannya selalu berzikir, selalu mengucapkan ucapan yang bermanfaat. Ya, wa lisanihi wa basarihi wa lisanihi wa yadihi, dan perbuatan semua anggota badannya menjadi baik. Subhanallah. Inilah aslinya, asalnya
petunjuk sempurna yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Al-Qur'an disebut sebagai sebaik-baik petunjuk, sebaik-baik ucapan? Hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah mungkin yang dikatakan sebaik-baik petunjuk hanya menjadikan orang pengetahuannya saja yang tinggi, tapi tidak terlihat dalam amalnya? Hanya pandai berbicara kemudian tidak terlihat pada prakteknya? Hasya wa kalla, sama sekali tidak mungkin. Pasti petunjuk Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW membimbing dua-duanya secara sempurna. Makanya kalau kita buka ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gambaran tentang sempurnanya petunjuk beliau di surat An-Najm ayat yang kedua. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Sahabat kalian yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak tersesat dan juga tidak menyimpang. Di sini ada dua yang Allah sebutkan sehubungan dengan sempurnanya petunjuk dan teladan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak mengandung kesesatan, tidak mengandung penyimpangan. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan makna ayat ini, bahwa yang pertama dinafikan adalah adh-dhalal, yaitu kesalahan dalam memahami ilmu agama. Tidak ada pada petunjuk Nabi Muhammad SAW. Orang belajar agama dengan sunnah berdasarkan Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih, tidak mungkin pemahamannya tersesat. Tidak mungkin dia akan bersikap ekstrim. Tidak mungkin dia akan mudah mengkafirkan pemerintah, mengkafirkan kaum muslimin. Tidak mungkin menjadikan dia berbasa-basi dalam urusan agama. Pasti pemahamannya lurus. Yang kedua, wa ma ghawa, dan beliau tidak menyimpang. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, artinya tidak ada penyimpangan dalam mengamalkan agama. Jadi petunjuk Nabi Muhammad SAW membenarkan pemahaman sekaligus menyemangati kita mengamalkan agama. Jamaah sekalian rahimakumullah, agama ini ibaratnya adalah makanan yang paling enak untuk hati kita, perhiasan yang terindah. Ini sudah kita bahas berkali-kali di dalam kajian rutin kita di Jumat malam, pembahasan tentang pohon iman. Sesuatu yang nikmat, sesuatu yang indah, bukankah pasti selalu diinginkan oleh hati kita? Nah, seperti ini amalan soleh. Seperti ini amalan soleh. Ya, jadi orang yang imannya benar, ilmu agama yang dituntutnya benar, pasti menjadikan hatinya akan selalu mencari dan menginginkan amalan soleh, karena ini adalah sebab yang menambah kebaikan dan menambah kebahagiaan bagi dirinya. Kita masih ingat firman Allah yang juga berapa kali saya sebutkan di kajian, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengamalkan amalan soleh dari kalangan laki-laki maupun perempuan dalam keadaan dia beriman, ya, beramal soleh dan beriman, apa yang Allah berikan? Maka sungguh-sungguh kami akan jadikan untuknya hidup yang baik, hidup yang bahagia, balasan segera di dunia ini, dan di akhirat nanti dia mendapatkan balasan yang lebih baik daripada apa yang dikerjakannya di dunia. Siapa yang tidak inginkan seperti ini? Semakin dia beriman, beramal soleh, hidupnya semakin bertambah baik, kebahagiaan selalu menyertai dirinya, semakin hilang kegalauannya, kegundahannya. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah, mendekatkan diri kepada Allah, beribadah, beramal soleh, hati manusia menjadi tenang. Siapa yang tidak menginginkan semua ini? Pasti semua orang menginginkannya. Maka inilah, ya, jamaah sekalian rahimakumullah, yang perlu kita ingatkan pada diri kita, bahwa amalan soleh ini adalah tuntutan dari ilmu yang bermanfaat.
Bukti bahwa pemahaman ilmu yang kita pelajari benar-benar membekas di hati kita. Coba kita ambil contoh dari biografinya para ulama salaf. Orang-orang yang belajar agama dengan tekun, bagaimana mereka dalam mengamalkannya. Kita buka siapa saja ulama yang kita kenal dari kalangan tabi'in, tabi'ut tabi'in. Lihat bagaimana biografinya. Dalam biografinya dijelaskan tentang semangat mereka dalam beramal soleh. Tadi misalnya Al-Hasan Al-Basri yang kita sebutkan beberapa kali. Al-Hasan Al-Basri disebutkan dalam biografinya, ya, dipuji oleh sebagian dari para ulama bahwa dia ini, ya, asbahun nasi sariratan bi'alaniyah, orang yang paling sesuai apa yang dia sembunyikan dan apa yang dia tampakkan. In amara bi amrin kana a'malan nasi lahu. Kalau dia memerintahkan satu perintah, dia yang pertama kali mengerjakannya. Wa in naha an syai'in kana atrakan nasi lahu. Kalau dia melarang sesuatu, dia yang pertama kali meninggalkannya. Yakni pujian yang sangat tinggi. Sampai-sampai dalam biografinya ada seorang ulama mengomentari tentang Al-Hasan Al-Basri. Ulama ini mengatakan, kaifa yadhillu qaumun hadza fihim. Bagaimana mungkin satu kaum, ya, kaum muslimin akan tersesat kalau orang seperti ini hidup di kalangan mereka. Ulama salaf panutan, ilmunya tinggi, hafalannya kuat, amal solehnya itu merupakan panutan, sehingga disebut jaminan orang yang hidup di sekitarnya tidak akan tersesat. Ini Al-Hasan Al-Basri. Kita pernah dengar Imam Muhammad Ibnu Sirin dari kalangan tabi'in yang besar. Banyak ucapan-ucapannya tentang menjauhi ahlul bid'ah, memahami agama berdasarkan pemahaman para sahabat, banyak. Ternyata bagaimana biografinya orang ini menjelaskan tentang para ulama ketika menjelaskan dalam biografi ulama besar ini tentang ibadahnya. Imam Muhammad Ibnu Sirin ini adalah orang yang sangat rajin berzikir kepada Allah. Dia pedagang di pasar. Ketika dia berdagang, terus-menerus lisannya mengucapkan zikir kepada Allah. Sampai ada salah seorang muridnya yang pernah datang ke pasar berjumpa dengan Imam Muhammad Ibnu Sirin. Apa kata muridnya ini? Ra'aitu Muhammad Ibnu Sirin fi suq wa ma ra'ahu ahadun illa dzakarallaha azza wa jal. Aku pernah berjumpa dengan Imam Muhammad Ibnu Sirin, dia sedang berjualan di pasar. Dan tidaklah seorang pun yang melihat dia kecuali pasti orang itu akan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika di pasar pun dia rajin beribadah, tidak lalai. Padahal kita tahu pasar kan tempat melalaikan. Karena kesibukan berjual beli, banyak orang lalai di pasar. Iya kan? Makanya ada keutamaan orang yang masuk pasar berzikir. Karena di pasar ini tempat melalaikan. Muhammad Ibnu Sirin di pasar dia tidak lalai. Orang yang melihat dia pun di pasar akan ingat Allah Subhanahu wa taala. Kan kita tahu kalau kita lihat orang di masjid sedang baca Al-Qur'an, wajar kita ingat Allah kan? Kalau lihat orang di pasar, apa yang kita ingat? Kan barang dagangan, uang, keuntungan. Tapi Muhammad Ibnu Sirin, tabi'in yang mulia, ahli ibadah, penghafal hadis yang kuat, ternyata ilmu agama membimbingnya untuk selalu berzikir kepada Allah dimanapun dia berada, sampai ketika dia sedang berdagang di pasar. Taib, ada seorang tabi'in yang terkenal yang bernama Ar-Rabi' ibnu Khuthaim Al-Kufi. Ini salah seorang murid dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Mas'ud. Ya, rajin beribadah, tekun beribadah, zuhud, sampai-sampai gurunya sendiri, sahabat Abdullah bin Mas'ud, sahabat yang senior, pernah mengatakan kepada muridnya ini Ar-Rabi' ibnu Khuthaim dengan mengatakan, lau ra'aka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ahabbaka. Seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihatmu, pasti dia akan mencintaimu. Seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihatmu, pasti dia akan mencintaimu. Ini contoh. Terlalu banyak kalau kita ingin sebutkan. Ada Imam Thabit Al-Bunani, Thabit ibnu Aslam Al-Bunani. Ini salah satu murid bahkan yang paling utama dari murid sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dia dari penduduk Basrah. Ya. Thabit Al-Bunani ini kalau masalah hadis jangan ditanyakan.
semua hadis yang bersumber dari jalur Anas bin Malik dari Rasulullah SAW, maka untuk riwayatnya Thabit Al-Bunani itulah yang paling kuat dan itu yang selalu menjadi rujukan karena telitinya dia dalam riwayat. Bersamaan dengan itu dia adalah orang yang tekun beribadah, zuhud, selalu berzikir kepada Allah, sampai-sampai Anas bin Malik sahabat memuji dia dengan mengatakan, Thabit Al-Bunani min mafatihil khair. Thabit Al-Bunani ini adalah termasuk orang yang merupakan pembuka pintu-pintu kebaikan. Ini para tabi'in yang mulia. Demikian tinggi ilmu mereka, kuat mereka menghafal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi ternyata ilmu yang mereka pelajari memotivasi mereka dengan semangat untuk mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka belajar sunnah, benar-benar mengambil teladan dari petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara guru mereka, mengambil teladan dalam ilmu dan amal. Sekarang jamaah sekalian rahimakumullah, coba satu renungan saja. Kita belajar agama. Setelah kita belajar agama, kan kita selalu diingatkan, hidayah itu sangat agung. Kita bisa mengenal Al-Quran dan Sunnah, bisa belajar tauhid, mengenal Sunnah, menjauhi bid'ah, menjauhi syirik. Bukankah ini nikmat yang besar? Adakah nikmat yang lebih besar dibandingkan orang yang mengenal iman yang benar, tauhid yang benar, akidah yang benar? Tidak ada kan? Cukup dengan pertimbangan ini saja kita wujudkan syukur kepada Allah dengan rajin beribadah. Siapa yang paling rajin ibadahnya di antara semua manusia, di antara umat Islam ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Bagaimana ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hamba yang telah dijamin pengampunan dosanya yang lalu maupun yang akan datang. Beliau ketika sholat malam bacaannya panjang, sampai-sampai kakinya bengkak, saking lamanya berdiri. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beristighfar kepada Allah dalam sehari 100 kali. Ibadah-ibadah yang beliau lakukan bersamaan dengan kesibukan mengurus kaum muslimin, memberi makan kepada orang miskin. Bersamaan dengan itu beliau ibadahnya paling rajin. Sampai ketika ditanya oleh Aisyah radhiyallahu taala anha tentang salat beliau yang sangat panjang, salat malamnya. Ya Rasulullah, taf'alu hadza wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Wahai Rasulullah, engkau lakukan amal yang seperti ini rajinnya, padahal Allah telah mengampuni dosamu yang lalu maupun yang akan datang. Apa kata Rasulullah SAW? Fahalla akunu abdan syakuran. Apakah aku tidak ingin menjadi hamba yang banyak bersyukur kepada Allah? Wallahi, sekedar kita ingat saja tentang agungnya hidayah, besarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan mengenal Islam, mengenal sunnah. Banyak orang yang masih belum mengenal Islam. Bagaimana nasib mereka di akhirat? Sudah mengenal Islam, banyak orang yang tidak mengenal akidah yang benar, tidak mengenal tauhid, bisa membatalkan keislaman. Naudzubillah min dzalik. Banyak orang yang tidak bisa sholat sesuai dengan sholatnya Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah kita bisa baca kitab, baca hadis-hadis yang sahih, membenarkan ibadah kita. Bukankah ini nikmat yang besar? Bukankah ini karunia yang agung? Sekedar kita mengingat ini saja harusnya kita pantas mengatakan ucapan tadi. Apakah kita tidak ingin menjadi hamba yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang kita wujudkan syukur itu dengan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dengan menuntut ilmu kita kenal agungnya nikmat ini, yang harusnya dengan ini kita wujudkan dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak ibadah, mengamalkan ibadah-ibadah yang wajib, kemudian menambahnya dengan amalan-amalan sunnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nisa, wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Dan Allah turunkan kepadamu wahai Rasulullah Al-Qur'an dan hikmah, sumber ilmu, Al-Qur'an dan sunnah. Dan Allah ajarkan kepadamu sesuatu yang kamu belum ketahui sebelumnya.
Allah berikan hidayah, kita bisa belajar ilmu. Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima, dan sungguh karunia yang Allah berikan kepadamu adalah karunia yang sangat agung. Oleh karena itulah, jamaah sekalian rahimakumullah, marilah kita berusaha memotivasi diri kita untuk semangat beramal. Ketahuilah, amal yang kita usahakan ini akan menumbuhkan iman kita, menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala dan mencintai dan meridhai kita, yang dengan sebab ini Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan bagi kita rahmatnya ya, untuk kebaikan-kebaikan kita di dunia dan di akhirat nanti. Maka semoga nasihat yang saya sampaikan di kesempatan siang hari ini menjadi nasihat yang bermanfaat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan bagi kita ilmu yang bermanfaat, yang mewariskan amalan soleh, memudahkan kita untuk istiqamah di atas kebaikan Islam, kebaikan iman, di atas petunjuk Nabi Muhammad SAW sampai di akhir hayat kita. Demikianlah saya cukupkan. Kalau ada pertanyaan satu atau dua di waktu yang, kalau masih ada ya, saya persilakan. Tafadhol. Barakallahu fikum. Nah, silakan. Mungkin sudah lewat waktu ya. Sudah lewat ya. Ya, kalau tidak ada pertanyaan maka kita cukupkan sampai di sini. Sekali lagi mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.